Cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Abdurrahman Faisal. Kita akan coba diskusi sedikit ya mengenai Islam yang besar ini, mengenai kehidupan kita yang sangat singkat dibandingkan dengan nanti Allah berikan ganjarannya. Ya, yang pertama dan yang paling utama kita berikan rasa syukur kita, ya, cerminan syukur kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita disunahkan ketika Allah berikan musibah kepada kita pun kita diminta untuk bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena sejatinya Allah lah yang paling mengerti tentang kebaikan dalam diri kita dan kebaikan untuk diri kita, ya. Bukan kebaikan sekarang, namun kebaikan yang akan datang. Karena kebaikan untuk kita itu semu, karena kita tidak mengetahui masa depan. Dan semoga kita semua bisa semakin yakin pada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian-kajian ilmu, dan semoga Allah berikan kita tambahan petunjuk dalam setiap aktivitas. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, guru kita, sosok teladan yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa semakin ingin untuk mengenal beliau, dan dari kenal tumbuh cinta pada beliau. Dan ketika sudah cinta maka tidak ada yang bisa menghalangi sekat antara kita dengan beliau dalam menjalankan segala sunnah-sunnah beliau. Itulah tugas kita, mengikuti jejak langkah beliau. Pola yang sudah Rasulullah lakukan kepada kita semua pastilah bisa kita ikuti. Niatkan dengan ikhlas, semoga Allah berikan kita kekuatan, dan semoga kita semua tergolong sebagai umat beliau mendapat syafaat yang akhir kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, jika kita bicara masalah Islam, ya, agama ini biasanya di akhir zaman ini apa sih yang kemudian terbesit dalam benak teman-teman semua jika kita mendengar kata Islam, ya. Coba posisikan diri kita adalah orang yang bukan taat dalam beragama, artinya orang yang biasa, orang yang ya sekedarnya saja dalam beragama, ya, yang ya intinya wajib aja yang kerjakan begitu. Atau mungkin orang yang mengaku tidak punya agama atau orang di luar agama Islam. Sungguh sangat besar fitnah agama Islam ini di mata publik, di mata media massa, seakan-akan menyudutkan Islam, ya, seakan-akan ketika menyematkan diri sebagai seorang muslim yang taat, maka muaranya menjadi seorang yang radikal. Ketika seorang muslim yang berpakaian gamis cingkrang bagi yang laki-laki, memakai niqab dan burqa yang sangat tertutup anggun bagi perempuan, maka dicap teroris. Nah, cap-cap inilah yang diberikan orang-orang tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya, dan kelak Allah akan berikan dia, ya, hukuman sesuai dengan apa yang dia katakan begitu. Seumpama di satu negeri atau satu universitas, di situ ada beberapa mahasiswa yang berlaku tidak baik, ya, melakukan hal-hal asusila, dan diketahui oleh beberapa orang, ya, dan beberapa orang yang tahu tadi kemudian menyimpulkan bahwa ternyata universitas tersebut
tidak bisa mendidik mahasiswanya. Universitas itu buruk. Universitas tersebut adalah universitas yang buruk karena mahasiswanya melakukan asusila. Nah, pada kasus ini apakah kita adil dalam menyikapi atau dalam berpikir atau menyematkan sesuatu kepada kampus tersebut? Karena mahasiswa tadi hanya sebagian kecil dari seluruh mahasiswa. Ya, apakah adil jika kemudian kesalahan dari salah sedikit mahasiswa kemudian memberikan statement bahwasannya kampus tersebut adalah kampus yang buruk? Maka saya sampaikan, mohon maaf, itu tidak adil. Begitu pula dengan Islam. Barangkali Anda melihat atau teman-teman melihat bahwasanya Islam ini di dalamnya ada beberapa orang yang memang tidak menunjukkan karakteristik sebagai seorang muslim yang baik. Lantas kemudian dari kesalahan segelintir orang, muslim yang korupsi, muslim yang suka terlambat, muslim yang suka mengkafir-kafirkan yang lain, kemudian kita generalisasikan seakan-akan agama Islam inilah yang salah. Maka saya sampaikan itu tidak adil, karena dalam kita mencari tahu definisi akan sesuatu hal, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu arti dari kata Islam atau dari kata hal tersebut. Pada konteksnya adalah Islam. Islam itu memiliki makna yang pertama, ya, saya akan coba jelaskan secara sederhana agar kemudian kita bisa lebih proporsional dalam mengetahui Islam itu seperti apa, ya, secara umum saja. Islam yang pertama adalah Islam al-wajhi. Artinya Islam adalah bermakna menundukkan wajah. Nah, maksudnya bagaimana menundukkan wajah? Ya, maksudnya adalah wajah kita sebagai hamba Allah. Ya, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa sombong atas apa yang Allah berikan kepada kita. Namun kemudian kita harus yakini bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita ini adalah hal yang kita patut syukuri, ya. Karena sejatinya kita tidak punya apa-apa. Kita lahir tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Allah berikan semua fasilitas dalam kehidupan kita, Allah pinjami itu, dan apakah kita bisa memberikan manfaat dari fasilitas yang Allah berikan kepada kita? Maka tak pantas kita sebagai manusia ini sombong di hadapannya, maka sebaiknya kita menundukkan wajah kita, merasa kita tidak bisa apapun tanpa Allah yang beri kekuatan kepada kita. Ya, sekuat apapun Fir'aun yang tidak pernah sakit selama hidupnya, Allah hanya suruh lautan untuk menenggelamkannya. Bahkan, ya, Raja Namrud, raja penguasa dunia ketika itu, Allah wafatkan hanya dengan seekor nyamuk yang masuk di kepalanya. Nyamuk tidak bisa dikeluarkan, dan Raja Namrud membentur-benturkan kepala dengan benda-benda keras, dan itulah akhir hayatnya beliau. Apakah daya kita di hadapan Allah? Kita bahkan lebih kecil daripada butiran debu yang ada saat ini barangkali. Maka apa yang perlu kita banggakan lagi? Karena kita hanyalah seonggok daging yang membawa kotoran, yang Allah tutupi aib-aib kita. Seandainya kemudian dosa kita berbau busuk, maka barangkali tidak ada orang yang mau untuk duduk di sekitar kita. Islam wajihi. Islam adalah menundukkan wajah, merasa jadi para pengikut Islam atau para muslimin tidaklah patut berlaku sombong. Inilah akhlak sebagai seorang muslim, salah satu akhlak. Kemudian makna Islam adalah al-istislam, yang artinya adalah berserah diri. Berserah diri yang sangat luar biasa.
ada beberapa akhlak di situ seperti tawakal. Ya, tawakal adalah menyempurnakan ikhtiar dan kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ahli ilmu menyampaikan bahwasanya berlakulah ya, melakukan sebab atau ikhtiar seakan-akan ikhtiar itu adalah segalanya. Kalau nggak ikhtiar nggak bakal bisa terjadi apapun. Namun setelah melakukan ikhtiar tersebut, maka kita bertawakal kepada Allah dan menganggap bahwasanya ikhtiar tadi tidak bisa apa-apa. Ikhtiar yang kita lakukan tadi bukanlah hal yang kemudian bisa membuat kita ikhtiar yang tidak bisa membuahkan hasil apa-apa tanpa pertolongan, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam, berserah diri. Kita mengikuti petunjuk Islam dengan kafah, dengan sempurna. Karena yang kita tahu bahwasanya Allah lah yang mengetahui apa yang gaib. Allah yang mengetahui yang terbaik bagi diri kita. Ya. Nah, maka jika kita mengikuti agama Islam dengan sempurna, maka yang ada ya kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa keselamatan, ya, berupa kebaikan bagi diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa yang Allah tidak berikan tahu kepada kita, ya. Nah, salah satu contoh sederhananya musibah. Musibah itu ada yang musibah berupa ujian keburukan, kebaikan juga. Namun coba kita ambil contoh ujian keburukan. Ada seorang penumpang pesawat terlambat pesawat dan karena ada pertemuan penting di luar kota, sudah coba lobby di bandara, ya, namun ternyata tidak bisa untuk masuk ke dalam pesawat. Check-in tidak bisa karena pesawat sudah hampir lepas landas. Tentu kecewa. Tentu itu ada musibah yang dituntut untuk kesabaran di situ. Namun setelah kemudian penumpang tadi kecewa, ada informasi di berita bahwasanya pesawat yang tadi hendak ia tumpangi, yang jika dia tidak terlambat dia bisa menaikinya, ternyata terjadi kecelakaan. Maka spontan berubah dari yang awalnya kecewa karena musibah, akhirnya bersyukur karena musibah tersebut. Karena bisa jadi lewat musibah Allah akan tolong kita. Dan sebaik-baik orang yang terkena oleh musibah adalah bersabar. Dan itulah yang Rasulullah sampaikan, bahwa Rasulullah itu takjub pada perangai ya seorang muslim. Ajib begitu bahasanya. Kenapa? Karena ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Diberikan badan sehat, dia sholat, dia semangat mengaji, dia semangat menuntut ilmu, dia bersyukur. Diberikan harta, dia sedekah, diberikan fisik, dia berolahraga, ya. Diberikan kesehatan, dia terus kemudian melakukan amal-amal soleh. Dan jika dia diberikan musibah, maka dia bersabar, ya. Masya Allah, sungguh indah perangai seorang muslim. Al-istislam, berserah diri. Sehingga mana mungkin di dalam Islam ini meminta umatnya, ya, meminta para pengikut Islam ini untuk berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin. Emang ada peraturan di sekolah, ketika kita bersekolah ada peraturan bahwasanya harus melanggar peraturan? Nggak mungkin, ya. Yang menciptakan dunia dan seisinya siapa? Yang menciptakan kita sebagai manusia siapa? Masa iya kemudian di dalamnya tertulis hal-hal yang negatif yang akan merusak tatanan yang sudah Allah ciptakan sendiri? Al-Quran ini adalah pedoman kita, ya, petunjuk dalam setiap aktivitas kita. Ya, bahkan saya ingin sampaikan ada kitab fikih jihad itu sekitar ada ribuan halaman. Karena memang dalam Islam sangat tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, ya. Bahkan etika dalam berjihad Islam sangat luar biasa.
Ya, sangat menjaga. Tidak boleh yang namanya mencerai, memutilasi dan sebagainya macamnya. Ya, ketika musuh sudah menyerah, tidak boleh serang. Coba di tayangan kolosal yang ada TV, misal Umar bin Khattab gitu kan, tayangan serialnya, jangan ditonton ya. Itulah etika dalam peperangan dalam Islam. Jadi nggak sembarangan begitu. Ya, apalagi ada bom bunuh diri dan sebagainya macamnya. Ini dari mana? Baik ya. Nah, tentu saja itu bukan dari Islam. Ya, itu hanya pemikiran sekelompok orang yang mengaku dirinya Islam. Yang ketiga, as-salamah atau suci bersih. Nah, luar biasa dalam Islam ya memiliki makna suci bersih. Bersih hati, bersih pikiran, bersih fisik, begitu kan. Bahkan Rasul pun menyukai hal yang bersih. Ya. Rasul menyukai wewangian. Ya, Rasul juga mencontohkan kita untuk berhati bersih. Lepas dari suuzon dalam prasangka kita kepada Allah, prasangka negatif kita kepada saudara-saudara kita. Bersih hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, gitu. Jadi dalam konteks ini kita perlu mengetahui bahwasanya kemudian setelah kita mengetahui as-salama, tentu mengajari kebersihan pada kita, sehingga muslimin, muslimat yang tidak bersih, tidak menjaga kebersihan, tentu itu bukan ajaran dalam Islam, ya, karena tidak sesuai dengan karakteristik as-salamah atau makna dalam kata Islam sendiri. Dan yang terakhir adalah as-salam, artinya selamat sejahtera, ya, selamat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang dianjurkan oleh Rasulullah, disunahkan oleh Rasulullah kita untuk tebarkan, karena berisi doa yang sangat luar biasa mulia. Bukan hanya sapaan saja antar sesama manusia, tapi saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga engkau diberikan keselamatan, warahmatullahi, dan engkau diberikan rahmat oleh Allah, wabarakatuh, dan keberkahan. Masya Allah, ya. Disunahkan bagi yang menyampaikan salam, diwajibkan bagi yang menjawab. Maka dengan berislam kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena orang yang selamat di dunia, Allah selamatkan hatinya. Barangkali fisik mungkin lelah, mungkin tergores luka, namun ketika Allah sudah selamatkan hatinya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Wala takhafu wala tahzanu wa ubshiru billahi alladzi jannatil wa ubshiru bi jannatil lati kuntum tu'adun. Ya, Quran surat Al-Fussilat. Wala takhafu, janganlah kamu bersedih hati. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati, ya. Wala takhafu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Itulah yang Allah berikan keselamatan untuk hati seorang muslim. Dan di akhirat Allah tempatkan seorang muslim, ya, di tempat yang terbaik, tentu saja lewat beberapa timbangan atau proses untuk menempatinya, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya segala pemikiran terkait Islam yang tidak nampak di makna yang ada tadi, menundukkan wajah, yang berserah diri, yang suci bersih, yang selamat dan sejahtera, maka itu bukanlah ajaran dalam Islam, maka itu bukanlah karakteristik dalam Islam. Tidaklah mungkin jika ada satu ajaran dalam Islam yang tidak sama dengan karakteristiknya, ya. Maka selamat datang
Dan inilah kita harus senantiasa untuk saling menguatkan dan mengetahui makna Islam yang sesungguhnya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita kelak bisa menjadi muslimin yang mengharumkan nama bangsa muslimin, yang mengharumkan agama Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.